Hai Sobat Investor semua, video ini gue bakal kasih tahu kalian bagaimana tips berhemat ya buat mungkin anak-anak muda atau mungkin ibu rumah tangga atau mungkin kalian yang sedang bekerja. Nah, mungkin dengan adanya tips ini akan membantu kalian dalam mengelola keuangan lebih baik. Buat kamu semua yang penasaran, tonton ya, jangan sampai di skip. Oke, jadi gini, kalau menurut gue pribadi sih ya untuk dalam tips mengelola keuangan gue mungkin berbeda ya dengan lain-lain ya, karena gue juga sendiri sudah punya pengalaman dalam hal ini juga ya. Gue juga memang membantu keuangan juga untuk keluarga dan juga yang memang gue sendiri juga sudah menerapkan ini juga gitu ya. Nah, dalam mengelola keuangan itu sebenarnya susah-susah gampang ya guys ya. Karena ada saatnya dimana kita itu punya keinginan atau kita punya kebutuhan, ya keinginan sih. Nah, itu kita harus coba untuk tahan-tahan. Oke, ini merupakan tips dari gua supaya kalian itu bisa mengelola keuangan yang lebih baik lah. Satu, nih, gua ada buku nih di sini. Ini adalah budgeting. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Nah, ya, mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi sebenarnya di sini ada tulisan misalkan pengeluaran buat beli telur, toge, ya kan, atau apa buat makanan kalian atau apapun. Nah, jadi kalian hitung aja, kayak misalnya toge berapa ribu, ini berapa ribu, sampai 1 bulan kalian lihat tuh kira-kira cost-nya berapa total ya. Nah, nanti setelah kalian udah tahu, oh berarti saya dalam sebulan itu makan dan minum atau kebutuhan pokok yang lainnya saya menghabiskan segini. Kira-kira apakah ada cost yang bisa kita press gitu. Misalkan kalau misalkan penghasilan kalian masih kurang ya, bisa di press. Misalkan, oh kayaknya gue hari ini makan soto atau seminggu ini gue makan soto nih. Nah coba deh gue kurangin mungkin apa gitu, tahu tempe atau apa gitu. Ya itu kan bisa cara. Jadi dengan kalian punya budgeting ini, kamu bisa ya seenggak-enggaknya bisa tahu nih kira-kira cost kamu tuh rata-rata atau biaya kamu paling banyak tuh di mana sih gitu. Di makanan apa, ini normal nggak kalau kalian kurangin gitu. Nah itu, jadi budgeting itu bukan masalah kita mungkin nggak percaya sama orang atau apa. Cuman di satu sisi gue pribadi ini menerapkan diri gue sendiri. Karena gue tahu gue pribadi bisa salah guys gitu. Gue pribadi pun juga bisa hilaf. Dalam arti hilaf tuh gue membeli sesuatu kayak makanan atau minuman yang memang sebenarnya kayak masih bisa nanti-nantilah gitu. Jadi ini untuk buat tracking kita aja. Ya supaya kita bisa lebih memaksimalkan keuangan yang ada aja. Apalagi mungkin kalian penghasilannya masih kecil ya. Itu satu, jadi budgeting tuh penting ya guys. Yang kedua, tips gua adalah ya tetap kalian itu harus bisa memilih barang-barang yang value. Value tuh seperti apa sih? Jadi gini, kadang-kadang kan orang mungkin tipsnya adalah belilah barang-barang yang murah atau belanjalah barang-barang yang murah. Menurut gua ada tepatnya dan ada tidaknya guys. Karena murah itu kita melihat daripada cost sekarang atau biaya sekarang. Tapi kita tidak melihat future cost. Nah, future cost itu artinya adalah biaya di kedepan hari. Nah, biaya ke depan hari ini sangat ngaruh. Nah, kebanyakan orang mereka tuh beli ya satu barang ya yang murah banget, tapi dalam beberapa bulan tiba-tiba rusak atau mungkin jadi nggak kepake. Nah otomatis mereka akan membeli terus. Nah ada satu barang memang harganya sedikit lebih mahal, tapi dia bisa bertahan sampai mungkin 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Jadi kalau kalian hitung-hitung malah justru lebih murah barang yang mahal itu ketimbang barang yang murah itu. Nah ini nih harus kita teliti lagi guys ya. Seperti itu. Jadi ketika kalian membeli barang, kalian lihat dulu value-nya seperti apa. Kayak contoh nih gue nih, beli air cooler ya. Air cooler ini sendiri kan ngebantu gue juga nih ya sebagai alternatif solusi dari AC juga. Karena kalau AC juga kan lama-kelamaan juga mahal kan. Jadi ada kalanya gue di malam pakai air cooler doang, tinggal taruh es batu. Ya air cooler itu jatuhnya kayak semi kipas plus ada dingin-dingin AC lah gitu. Jadi sedang-sedang guys. Ya karena ada es batunya. Tapi di situ poin gue adalah sebagai poin alternatif.
Kedua, itu gue melihat daripada watt, ya. Jadi watt. Jadi ketika gue misalkan ada air cooler 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada satu air cooler yang memang dia lebih murah nih. Tapi wattnya itu dia lebih gede. Satu lagi ada yang memang air coolernya sedikit lebih mahal tapi wattnya lebih kecil. Kira-kira gue milih yang mana? Gue akan milih yang harganya sedikit lebih mahal tapi wattnya itu lebih kecil. Kenapa? Mungkin kamu akan berpikir bahwa, oh berarti kamu sayang dong uangnya. Sebenarnya tidak guys, karena kita harus lihat future cost-nya. Kalau misalkan ternyata ya watt-nya itu dia lebih besar, otomatis bayaran kita per bulan pasti akan bertambah. Dan bertambahnya itu mungkin kalian kerasa atau nggak kerasa. Nah, lama-kelamaan kalau kalian hitung bertahun-tahun, lebih gede dibandingkan kalian selisihnya antara air cooler yang satunya. Itu berlaku untuk semua misalkan barang elektronik ya, entah itu misalkan kulkas atau misalkan rice cooker. Gue menerapkan seperti itu. Alhasil ternyata gue kaget juga listrik gue bisa ya jauh banget daripada harga normalnya gitu, karena gue tahu harga normalnya seperti apa gitu. Dan itu trik gue. Jadi lu beli value suatu barang tuh dicek dulu gitu, kegunaannya seperti apa, kira-kira kalau kita kalikan dengan future cost-nya apakah lebih kecil, kayak gitu. Jadi teman-teman semua, jadi kalian harus perhatikan. Misalkan terus ada barang nih, ada barang A dan barang B. Kira-kira barang A dan barang B tuh sebenarnya dia sama aja. Kayak misalkan makanan nih, nggak usah barang makanan lah sekarang. Makanan itu ada misalkan kalian coklat bola nih satu nih, makanan coklat bola. Yang satu lagi ada coklat bola nih, ya. Ya, nah ini di sini satu ada yang harganya misalkan 9.000, satu lagi ada yang harganya sekitar 6.000. Nah, kalian lihat nih di sini, kira-kira mana yang lebih baik gitu. Misalkan 9.000 tapi mungkin porsinya dia lebih banyak atau mungkin sama aja. Nah, kalau sama aja mendingan kalian pilih yang lebih murah. Tapi kalau misalkan ternyata yang mahal ini ternyata jauh lebih banyak gitu dan ini lebih sedikit 6.000 ya, kalau misalkan ditimbang-timbang, oh mendingan beli yang mahal deh kayak gitu. Jadi kalian harus timbang gitu, kapasitasnya berapa, ininya berapa gitu, isinya berapa. Ya diharapkan kamu juga bisa dapat hasil yang lebih baik. Sebenarnya itu banyak banget loh cara ngakalinnya juga kayak gitu. Kadang-kadang juga kalau misalkan makanan juga seperti itu. Atau mungkin kalau misalkan brand, ya kan, banyak brand-brand yang di luar daripada yang terkenal tuh sebenarnya bagus-bagus. Cuman karena kita tuh terpatok pada brand ini, brand ini, brand ini. Akhirnya kita mengeluarkan cost yang sebenarnya fungsinya itu sama. Brand yang bagus ini sama brand HP satu lagi tuh sebenarnya sama aja gitu. Nah, kalau kayak gitu caranya mendingan lu pakai HP yang ini, misalkan dengan cost yang lebih murah, kayak gitu. Ya kayak gitu guys, jadi itu adalah cara gue dimana gue bisa menghemat lah gitu dari cost gue sendiri. Ya, apakah gue harus ngekos sampai gue ngirit-ngirit itu? Enggak sebenarnya, tapi it's about when you buy something, you have to look ya carefully. Kira-kira apa sih yang ada di dalam gitu, dan kira-kira kegunaannya apa, proporsinya berapa. Dengan cara kayak gitu lu nggak sadar deh pasti lu bisa nge-save cukup lumayan loh duit. Nah itu di cara yang kedua. Di cara yang ketiga ini memang agak sulit ya. Setiap orang itu biasanya punya hal-hal yang konsumtif sebenarnya. Ya konsumtif itu kayak misalkan gue pribadi, gue itu konsumtif untuk kayak menggunakan kayak GoFood, GrabFood, gue sebutin brand ya gitu, Shopee Food gitu. Nah itu merupakan salah satu sensitif gue. Setiap orang beda-beda nih, ada yang demen belanja, ya kan, ada yang mungkin dia demen main time zone, ada yang demen bioskop gitu. It's hard thing gitu ya untuk kalian kontrol gitu misalkan. Nah caranya itu adalah kalau gue pribadi yaitu ya dengan cara budgeting gitu. Itu salah satunya itu untuk menolong tuh ya. Kalau misalkan terlalu berlebihan, nggak bisa nih gue. Kalau misalkan gue ternyata tidak bisa mengkontrol, berarti gue ini bisa nggak makan nih, atau gue larinya ke utang. Yang mana utang ini suatu hari nanti gue harus bayar gitu. Otomatis kan kalau misalkan gue bisa kehidupannya lebih baik ya, tanpa utang tersebut, ya kan gue ke depan hari nggak perlu harus bayar utang tersebut, dan hasil yang semestinya gue bayar utang itu buat diri gue pribadi kayak gitu. Itu sebenarnya lebih ke mindset guys. Lo harus bisa setel mindset lo sendiri. Ada mungkin yang caranya dengan mengurangi porsi ya.
Kayak misalkan, oh sebulan gua GrabFood jatah misalkan 700.000 ya, atau mungkin 600.000. Nah, misalkan lu nggak boleh lebih daripada koridor di situ. Itu juga bisa yang kalian lakuin gitu untuk budgeting. Misalkan bioskop atau mungkin baju. Oh baju, gue dengan penghasilan segini kayaknya gue maksimal gue hanya beli sampai berapa ratus ribu gitu. Nah, itu per bulan segini, misalkan seperti itu. Kan setiap orang punya konsumtif sendiri-sendiri loh ya. Jadi, gue nggak bisa samain diri gue dengan orang lain. Tapi seenggaknya ini mungkin bisa menjadi alternatif solusi kalian. Ya kan ini mungkin kalian nggak pernah denger nih dari orang lain, karena ini memang pure dari gue sendiri gitu. Terus juga kalau misalkan lu, ya ini makanan sih ya. Kalau makanan sendiri, misalkan lu ke mall atau apa, kalau bisa sih lu cari-cari yang refill ya gitu. Kalau misalkan minum, lu cari yang ada refillnya gitu. Otomatis itu kan akan mengurangi cost lu juga. Biasanya orang ketika makan kan dia minumnya banyak kan gitu. Kayak kalau gue pribadi sih kayak gitu ya. Kayak misalkan gue lebih banyak minum dibandingkan makan juga gitu. Otomatis kalau kita bisa refill-refill kan kita mengurangi cost untuk mengeluari budget buat beli minuman seperti itu. Nah sekarang itu sih merupakan beberapa tips dari gue juga. Nah orang akan keluar pertanyaan, berarti kalau lu ngirit gitu, lu misalkan lu termasuk orang-orang yang susah dong, atau mungkin orang-orang yang gak punya duit atau apa. Jangan salah guys, orang-orang berduit pun dia juga bisa mengirit loh. Dia juga bisa misalkan manage duit juga. Bukan berarti dia banyak duit berarti keinginan dia meningkat, enggak juga. Kamu lihat Warren Buffett, walaupun dia kekayaannya sejibun pak ya, ratusan triliun bahkan ribuan triliun ya, ribuan triliun apa puluhan ribu triliun ya. Nah itu ribuan triliun, itu aja ya, lo bayangin dia aja masih ke McD ya, dia masih ke makanan-makanan junk food sebenarnya. Ya kalau buat kesehatan bukan berarti itu contoh ya, cuman maksud gua kalau misalkan McD ini sendiri kan mungkin buat sebagian kita tuh makanan mahal, tapi kalau di Amerika Serikat itu udah makanan labor atau makanan-makanan kuli. Jadi kebalik guys gitu. Nah, bayangin Warren Buffett itu makan makanan-makanan yang sebenarnya tuh low cost. Jatuhnya kayak kita nih, kalau di sini itu tuh makan warteg gitu. Makan warteg gitu. Padahal dari segi kemampuan itu mampu banget gitu. Dia untuk makan di restoran Perancis setiap hari, mungkin makan sushi setiap hari gitu kan, itu mampu. Tapi kenapa mereka bisa berkehidupan seperti itu? Ya karena kayak gitu guys. Jadi itu manage-nya gitu. Jadi jangan kalian tiba-tiba duit kalian meningkat terus tiba-tiba kalian keinginannya jadi bertambah dan akhirnya kalian nggak akan pernah sustainable soal kekayaan, karena suatu hari nanti akan ada puncak di mana kalian penghasilannya tuh nggak akan segitu-gitu terus gitu. Nah di saat itulah kalau misalkan kalian kebutuhannya di sini aja atau mungkin naik-naik sedikit aja, ketika misalkan penghasilan kalian turun ya masih aman kayak gitu. Itu aja sih guys, ya merupakan tips gue juga. Ya mudah-mudahan ini tips nggak ngebosenin juga ya. Gue coba untuk se-entertain mungkin ke kalian, se-enak mungkin juga. Mudah-mudahan dapat diterima juga sama kalian. Nah buat kalian yang setelah ini termotivasi nih ya untuk kira-kira men-share nih ke teman-teman kalian yang lain. Siapa tahu mungkin mereka juga orang-orang yang konsumtif. Karena jangankan mereka, gue pun juga dulu seperti itu orangnya. Bahkan sampai sekarang gue kadang-kadang masih sedikit agak konsumtif. Tapi itulah seni dalam mengelola duit juga gitu. Nobody perfect, pasti akan ada hal-hal yang unik-unik ya untuk pengeluaran juga itu sendiri. Nah kalau kalian bisa share ini kan siapa tahu bisa ngebantu teman kalian juga. Dan apabila kalian suka dengan konten ini dan ingin mengikuti, kalian bisa subscribe, like, dan komen di channel gue juga. Kalian bisa komen tuh kira-kira topik selanjutnya apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.